Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia. Jumpa kembali bersama Arifia Nur Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang informasi mengenai aksi nyata yang gagal validasi. Wow, kok bisa ya gagal validasi? Nah, di sini saya perlihatkan salah satu aksi nyata dari teman yang membutuhkan perbaikan atau harus perbaiki aksi nyatanya pada topik 1. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini di topik Merdeka Belajar, topik 1. Di mana topik 1 ini terdapat 5 modul. Lumayan banyak kan modulnya ya, teman-teman. Nah, ini harus perbaiki aksi nyata. Kita lihat di sini klik. Nah, di sini dia memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sudah ada panduan di sini ya, teman-teman. Pastikan Anda memahami tujuan belajar topik Merdeka Belajar. Rinciannya bisa dilihat. Nah, di sini sudah jelas sekali langkah-langkah dalam mengisi aksi nyata, khususnya pada menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Langkah-langkah yang harus teman-teman ikuti, perhatikan ini ada poin 1 sampai 6. Itu betul-betul harus diperhatikan dan harus diikuti langkah-langkahnya sesuai dengan panduan ya teman-teman. Yang pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran. Dalam hal ini, sasarannya bisa langsung kepada murid, atau teman sejawat, atau orang tua, atau komunitas, atau yang lainnya. Yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Kemudian yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media, baik itu presentasi, bisa video, atau poster, atau buklet, atau lagu, atau puisi, dan lain-lain. Kalau saya, kemarin saya membuat aksi nyata yaitu melalui video. Jadi rangkuman dari 5 modul yang ada di topik Merdeka Belajar, saya rangkum, kemudian saya membuat videonya dan saya sebarkan melalui medsos atau YouTube. Nah, di sini banyak pilihan. Tidak harus membuat video dan disebarkan di YouTube. Bapak Ibu bisa presentasi mungkin kepada Bapak Ibu guru yang lain, atau dengan orang tua, atau dengan komunitas lain, atau dengan teman sejawat ya, Bapak Ibu guru sesekolahan, presentasi di depan kelas mungkin ya, dan didokumentasikan. Bisa melalui daring maupun melalui media sosial. Yang keempat, buatlah form umpan balik. Nah, ini yang penting ini. Untuk disebarkan pada audiens. Dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya umpan balik minimal 5 orang. Bapak Ibu bisa minta audiens untuk melanjutkan kalimat ini. Jadi, yang saya lakukan adalah membuat form umpan balik. Kebetulan saya membuatnya menggunakan Google Form. Nanti saya perlihatkan ya teman-teman. Nah, ini ada memuat 2 pertanyaan ini dan audiens diminta untuk melanjutkan. Yang kelima, tuliskan refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Tentu, ya, ketika teman-teman menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ini, jelas ada prosesnya. Dan teman-teman pasti harus memahami bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya. Dalam menuliskan refleksi, tentu harus jelas. Yang keenam, unggah bukti dokumentasi kegiatan. Hasil pengisian form feedback dari poin nomor 4 dan rangkuman refleksi Anda dari poin nomor
Nah, sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Ini mengenai rincian panduannya. Nah, di sini bagi teman-teman yang aksi nyatanya perlu perbaikan, pasti sudah tertulis, pasti sudah ada perintah untuk hapus. Teman-teman harus memperbaikinya. Unggah kembali dokumen yang harus diunggah dalam aksi nyata, khususnya di topik 1 Merdeka Belajar. Perlu teman-teman ketahui, tidak sedikit teman-teman dari Bapak dan Ibu guru yang aksi nyata di topik 1 Merdeka Belajar ini harus diperbaiki. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum terlanjur, silahkan ikuti panduannya sesuai dengan panduan yang ada, sehingga tidak mendua kali pekerjaan ya teman-teman. Dan yang paling penting di sini adalah teman-teman harus menyajikan materi topik rangkuman materi di topik Merdeka Belajar ini yang original. Jadi betul-betul buatan teman-teman. Kalaupun teman-teman mengambil dari internet atau teman-teman minta rangkuman dari teman, ya, teman-teman bisa dimodifikasi, bisa diatur ulang, ya. Jangan sampai teman-teman hanya duplikat persis punya yang ada di internet atau dari teman yang lain. Jadi tetap teman-teman harus merangkum materi, disesuaikan. Jangan sampai nanti ketika validasi, tim validasi menganggap hasil unggah karya nyata atau hasil unggah aksi nyata teman-teman adalah copy paste dari orang lain. Jelas nanti ketika validasi akan gagal. Nah, di sini judul aksi nyata sudah betul. Nah, ceritakan bagaimana kegiatan penyebaran pemahaman konsep Merdeka Belajar yang Anda lakukan. Kalau saya lihat dari aksi nyata yang butuh perbaikan, di sini jawabannya sangat singkat dan belum mewakili dari semua pertanyaan yang ada di sini. Jadi pastikan teman-teman dalam menjawab pertanyaan yang ada di sini, yang pertama, siapa aktor yang terlibat? Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan yang jelas ya teman-teman. Aktor yang terlibat dalam penyebaran pemahaman Merdeka Belajar adalah bla 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 bla. Kalau teman-teman sasarannya Bapak dan Ibu guru, teman sejawat, maka di sini harus tuliskan teman sejawat, orang tua, kemudian murid atau komunitas yang lain itu harus ditulis. Yang kedua, alasan melibatkan aktor tersebut. Ya, kalau saya mengisinya begini, ini sekedar contoh ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore lagi sendiri. Yang pertama, siapa aktor yang terlibat? Aktor yang terlibat adalah guru atau teman sejawat, murid, orang tua murid, masyarakat, dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, strip yang kedua, alasan melibatkan aktor tersebut. Apa alasannya? Nah, di sini bisa diisikan alasan melibatkan aktor tersebut adalah mereka perlu memahami semua regulasi yang ada, terutama pada perubahan kurikulum saat ini, sehingga saya perlu menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan untuk aksi nyata saya yang sudah divalidasi dan berhasil mendapatkan sertifikat, ini bisa dijadikan acuan bagi teman-teman yang belum
divalidasi atau yang masih gagal validasi, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, jadi pertanyaan yang ada di sini, kita akan diminta untuk menceritakan bagaimana kegiatan penyebaran pemahaman konsep Merdeka Belajar yang Anda lakukan. Jadi di sini sebetulnya sudah mudah sekali karena sudah dipandu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan sebagai panduan menceritakan. Teman-teman bisa menceritakan sesuai dengan panduan yang ada di sini. Nah, ini baru 2 alasan. Kemudian yang ketiga, strip yang ketiga, cara menyebarkan pemahaman. Teman-teman bisa menuliskan di sini ya, cara menyebarkan pemahaman yang saya lakukan adalah dengan membuat video mengenai Merdeka Belajar ini dan saya sebarkan melalui media sosial YouTube. Nah, selanjutnya yang keempat, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Nah, tadi aktornya sasarannya adalah bisa sesama guru, teman sejawat, bisa kepada wali murid atau orang tua murid, bisa terhadap murid itu sendiri dan masyarakat luas karena saya menyebarkan aksi nyatanya ini di media sosial YouTube. Presentasi Anda, berarti presentasi saya adalah mereka menyambut baik dan kebanyakan dari mereka merasa banyak mendapatkan manfaat dari penyebaran video. Kira-kira seperti inilah. Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa explore lagi, ceritakan yang lebih lengkap lagi berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, kemudian di bawah ini juga harus diisi. Ini kalau saya lihat, ini ada topik aksi nyata yang perlu perbaikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, sepertinya ini hanya mengisi, sekedar mengisi, ya, tidak diceritakan secara detail. Makanya di sini gagal validasi ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai gagal validasi. Nah, ini juga yang saya isi masih terlalu singkat, masih terlalu simple. Teman-teman bisa ceritakan sesuai dengan apa yang teman-teman alami. Yang pertama ini yang kedua berikutnya ya. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Di sini diisi hanya dalam kegiatan ini kita mempelajari apa pengertian dari Merdeka Mengajar dan itu bagaimana peran guru dan siswa dalam kurikulum Merdeka Mengajar itu. Ya ini bagi tim validasi ini kurang valid ya. Makanya aksi nyata ini perlu diperbaiki. Kira-kira jawabannya seperti apa ya teman-teman? Seperti biasa saya pakai strip satu demi satu dijawab. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Bisa diisi dari kegiatan ini. Saya banyak memahami apa itu Merdeka Belajar. Nah, kira-kira teman-teman bisa menyelesaikannya ya. Poin per poin teman-teman harus ceritakan perasaan saat melakukan aksi nyata, hal baik apa yang sudah dipelajari, hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata itu apa. Di sini diceritakan poin demi poin. Setelah itu, biasa di checklist saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi. Dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Teman-teman bisa cari ya cara membuat aksi nyata di internet banyak sekali, tapi jadikanlah itu sebagai referensi. Dan tetap aksi nyata yang teman-teman buat adalah buatan teman-teman sendiri. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah,
Jika teman-teman sudah mengunggah ulang aksi nyata, maka di sini akan kembali tertulis menunggu validasi. Nah, sayang kan teman-teman, kalau seumpamanya teman-teman mengunggah aksi nyata tidak sesuai dengan panduan, itu akan menyita waktu. Karena untuk menunggu validasi saja sangat lama. Punya saya saja baru satu yang mendapat sertifikat dimulai sejak bulan Juli, teman-teman. Sampai sekarang sudah November, baru satu sertifikat yang tersedia. Untuk yang lain ini masih menunggu validasi semuanya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan dokumen aksi nyata yang saya unggah terutama di topik 1 Merdeka Belajar, ya, mulai dari bahan-bahan yang dijadikan untuk presentasi. Di sini akan saya perlihatkan ya, teman-teman. Ini adalah contoh dokumen yang saya unggah pada aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, teman-teman. Video yang saya sebar melalui YouTube, saya kompres menjadi PDF. Ini sebagai bukti penyebaran pemahaman Merdeka Belajar, ya. Ringkasan materinya saya sertakan. Lumayan banyak. Nah, kemudian jangan lupa pada link umpan balik ini kita sertakan juga. Ya, jadi ada teman sejawat yang sudah ngisi link umpan balik ini, kita sertakan. Nah, ini saya ada di atas ini. Ini adalah isian dari audiens yang mengisi form umpan balik yang saya buat, teman-teman. Di sini, kalau dalam panduan minimal 5 orang. Jadi walaupun hanya ada 5 orang yang mengisi form umpan balik, itu artinya sudah memenuhi syarat. Nah, ini di sini form umpan baliknya tanggal 25 bulan 7 tahun 2022. Nah, di sini saya sertakan ada 12 orang yang mengisi form umpan balik yang saya buat. Harus disertakan ini ya teman-teman, ini yang paling penting. Kemudian, saya juga menyertakan link video presentasinya. Video yang saya gunakan untuk menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Di sini ada linknya. Lalu form umpan balik juga, ya. Selain saya download ini, saya juga sertakan linknya di sini. Nah, simple sekali sih teman-teman. Selama kita mengerjakan sesuai dengan panduan dan benar, pasti aksi nyata teman-teman akan segera bisa divalidasi. Nah, baiklah teman-teman, itulah sedikit informasi mengenai aksi nyata agar bisa lolos validasi dan tidak gagal tentunya ya, karena akan sangat menyita waktu teman-teman dalam mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan kali ini bisa sedikit membantu teman-teman bagi yang aksi nyatanya memerlukan perbaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.